Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang perlindungan tangan Tuhan yang menjadikan berhasil. Saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan berhasil. Tangan Tuhan sanggup mengerjakan keberhasilan dalam hidupku. Tangan Tuhan juga sanggup mengerjakan keberhasilan di dalam hidup saudara. Bahkan keberhasilan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan itu seringkali lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan malah saudara. Saya melihat dalam perjalanan hidupku, ketika aku melihat ke belakang saudara, maka apa yang kualami hari ini, apa yang kusaksikan hari ini, apa yang kuterima hari ini, tidak ada alasan untuk aku mengalaminya, tidak ada alasan untuk aku menerimanya kalau aku melihat diriku. Itu sebabnya saat ini dengan jujur saudara aku harus mengatakan, dan dengan jujur aku harus mengakui bahwa apa yang kualami, apa yang kuterima hari ini, itu semua karena tangan Tuhan yang bekerja, mengerjakan keberhasilan. Tangan Tuhan yang melindungi, sehingga aku bisa ada sebagaimana aku ada. Dan hari ini pun saudara saya percaya, tangan Tuhan yang sama bisa bekerja di dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap kita hari ini rindu keberhasilan, rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara berdasarkan apa yang kulihat dan apa yang kualami, dan itu juga yang akan kita belajar dari firman Tuhan, bahwa tangan Tuhan akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, dengan harapan dan kerinduan kita mengerjakan, kita berjalan, kita bertindak bagaimana seharusnya, sehingga tangan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan tangannya akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Sehingga ke depan saudara, saya rindu mendengar atau saya rindu membaca ketika saudara tuliskan di kolom-kolom komentar video di channel ini bahwa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara setelah saudara mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Bahkan mungkin saudara, selama ini saudara sudah menerapkan prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam renungan malam hari ini, dan akhirnya saudara melihat Tuhan mengerjakan keberhasilan. Silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menjadi kekuatan bagi yang lain saudara, bahwa tangan Tuhanlah yang mengerjakan penghiburan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Esra pasal yang ke-7 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10.
Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya akan dijelaskan secara objektif, digali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga saudara akan benar-benar gampang untuk memahami firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Esra pasal yang ke-7, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Esra ini dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel pulang ke negerinya dari pembuangan, dari penawanan. Dan yang saya rindu kita belajar, saudara, bahwa di dalam peristiwa perjalanan mereka itu pulang, di dalam pimpinan Esra, saudara, ada berkali-kali dikatakan bahwa tangan Tuhan melindungi dia. Misalnya di ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Lalu kemudian ayat 9 bagian terakhir dikatakan juga, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi dua kali ditegaskan bahwa dalam perjalanan itu tangan Tuhan melindungi. Tangan Tuhan ikut campur tangan untuk bekerja, mengerjakan sesuatu di tengah-tengah perjalanan itu. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika tangan Tuhan campur tangan dan bekerja? Lihat ayat yang ke-9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Lihat, ada penegasan di sana, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanan. Jadi ada penegasan bahwa startnya itu direncanakan, memulainya itu direncanakan, perjalanan itu. Dan kemudian tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Jadi tepat juga seperti yang direncanakan, tiba di Yerusalem. Dan saudara, itu terjadi oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Itu terlaksana. Semua yang menjadi rancangan, apa yang mereka rencanakan, semua terlaksana oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, saya percaya semua kita merindukan apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan, itu terjadi. Apa yang kita rindukan Tuhan kerjakan, dan itu terjadi. Apa yang sudah direncanakan itu terlaksana.
baik dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, baik di tengah keluarga kita, baik untuk masa depan, dan sebagainya dan sebagainya. Tentu saja setiap kita rindu supaya apa yang kita rencanakan itu terjadi. Dan itulah yang dialami oleh Ezra dan orang-orang Israel yang ada dalam rombongan itu pulang dari Babel ke Yerusalem. Tepat seperti yang direncanakan mereka berangkat, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba. Artinya semua sesuai dengan apa yang direncanakan. Saudara, saya percaya bahwa di dalam perjalanan hidup ini Allah yang akan memberi petunjuk bagi kita untuk merancang. Dan kemudian Allah juga yang akan bekerja untuk mewujudkan rancangan itu supaya tergenapi. Mungkin ada orang yang berkata, ada firman Tuhan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Ya, itu memang ada ayat itu. Tapi kalau saudara lihat di sana, kepada siapa Tuhan ngomong? Kepada siapa Tuhan berbicara bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu? Saudara bisa lihat di video-video sebelumnya, saya ada membahas ayat ini, ayat tersebut, tentang rancangan Tuhan bukan rancangan manusia, jalan Tuhan bukan jalan manusia, tapi manusia yang mana? Jelas di sana disebutkan, saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada orang fasik. Tuhan sedang menegur orang fasik, orang jahat. Itu yang sedang ditegur oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Kepada siapa yang dia ngomong? Kepada orang fasik. Ya wajar kalau jalan orang fasik bukan jalan Tuhan, rancangan orang fasik bukan rancangan Tuhan. Itu sebabnya di sana dikatakan bahwa orang fasik itu harus bertobat dulu supaya mereka mengerti rancangan Tuhan. Tapi seringkali, saudara, orang-orang berkata bahwa orang-orang malah berpikir bahwa rancangan Tuhan itu jauh dari rancangannya. Menurut saya seharusnya rancangan kita itu sejajar dengan rencana Tuhan. Rancangan kita itu sejalan dengan rancangan Tuhan. Kalau apa yang kita rancangkan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, berarti ada masalah dengan pengiringan kita akan Tuhan. Ada masalah dengan kekristenan kita, ada masalah dengan perjalanan hidup kita jika apa yang kita rancang itu keluar dari jalur kehendak Tuhan. Seharusnya apa yang kita rancang itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan ketika sesuai dengan rancangan Tuhan, maka tepat seperti yang direncanakan akan terjadi. Tepat seperti yang sudah direncanakan, begitulah yang akan terjadi. Karena apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rancangan Tuhan, dan kemudian ketika kita melaksanakannya, tangan Tuhan ikut bekerja. Dan akhirnya apa yang direncanakan itu terjadi. Itu yang terjadi bagi Ezra dan rombongannya pada waktu itu, saudara. Mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan ketika mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, petunjuk Tuhan, tangan Tuhan ikut bekerja, dan ketika tangan Tuhan ikut bekerja, maka muncullah ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Artinya apa? Tepat seperti yang direncanakan, tepat seperti yang disetting, semuanya persis terjadi oleh karena tangan Tuhan ikut bekerja di sana. Kenapa tangan Tuhan ikut bekerja di sana, saudara? Karena rancangan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena apa yang dirancang itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita akan melanjutkan, saudara, saya rindu kita merenung pribadi lepas pribadi. Adakah saudara saat ini punya rancangan dalam kehidupan saudara? Punya keinginan, punya rencana dalam kehidupan saudara? Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, sesuaikah rencana saudara itu dengan kehendak Tuhan? Sesuaikah rancangan saudara dengan kehendak Tuhan? Seharusnya, saudara, rancangan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalimat firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Itu untuk orang fasik, bukan untuk saudara, bukan untuk saya.
Kalau untuk anak-anak Tuhan, seharusnya apa yang kita rancang itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitulah seharusnya. Dan kalau yang kita rancang itu, saudara, kerinduan kita, apa yang kita pergumulkan, itu sesuai dengan rancangan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan akan ikut bertindak. Seringkali kita mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak bekerja, kenapa Tuhan tidak lakukan mujizat, kenapa Tuhan tidak bertindak, dan sebagainya, dan sebagainya. Masalahnya adalah rancangan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dia ikut bekerja sesuatu yang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya? Bagaimana dia melakukan mujizat di tengah sesuatu yang melanggar kehendaknya? Tidak mungkin. Allah hanya akan bekerja untuk sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, karena dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangannya yang berkuasa itu akan ikut bekerja. Dan kalau tangannya yang berkuasa itu ikut bekerja, saudara, segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Segala perkara mungkin bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita pastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana saya bisa memahami rencana Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa membangun satu rencana yang rencana itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita bertanya, bagaimana Ezra mengetahui rencana Tuhan? Bagaimana Ezra mengetahui apa kehendak Tuhan? Kita lihat bersama, saudara. Dikatakan ayat 9 tadi, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Oke, jadi tepat seperti yang direncanakan terjadi. Kenapa? Tangan Tuhan ikut bekerja. Alasannya kenapa tepat seperti yang direncanakan terjadi, dan kenapa tangan Tuhan ikut bekerja? Ayat yang ke-10, perhatikan, saudara. Kita akan belajar 3 hal dari sana. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi kenapa Ezra memahami kehendak Tuhan? Kenapa dia memahami rencana Tuhan, sehingga rencana yang dia buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ayat 10 dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Di mana kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Di dalam firman-Nya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ezra. Dia meneliti Taurat Tuhan, dia meneliti firman Tuhan untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengerti kehendak Tuhan, dia laksanakan kehendak Tuhan, dia bangun satu rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya tangan Tuhan yang berkuasa itu terulur dan ikut bekerja, ikut campur tangan, sehingga akhirnya, saudara, semua yang dia rencanakan terjadi persis karena tangan Tuhan ikut bekerja. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini, saudara? Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Ezra. Bertekadlah untuk meneliti Taurat Tuhan. Bertekadlah untuk memahami firman Tuhan. Bertekadlah untuk belajar firman Tuhan. Karena semakin saudara memahami firman Tuhan, semakin firman Tuhan itu masuk dan menguasai kehidupan saudara, memenuhi kehidupan saudara, maka secara otomatis apa yang akan saudara pikirkan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saudara rencanakan, kalau firman Tuhan itu sudah memenuhi kehidupan saudara, apa yang saudara rencanakan juga secara otomatis akan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena firman itu yang sudah mengisi kehidupan kita, saudara. Kenapa kita melihat orang-orang, kadang kita merasa aneh, saudara. Ada orang negatif terus dalam hidupnya. Misalnya, saya pernah melayani seorang jemaat yang demikian, saudara. Ada seorang ibu yang bagi saya rumit sekali menghadapinya.
rumit sekali mengkonselingnya juga. Kenapa saudara? Hidupnya dipenuhi oleh hal-hal negatif. Satu kali dia jalan saudara, jadi waktu itu dia punya masalah, dia marah-marah, dan kemudian dia cerita kepada kami sebagai hamba Tuhan. Dan ceritanya adalah satu kali dia jalan, lalu kemudian di tengah jalan dia melihat dua orang ibu sedang berbincang-bincang sambil melihat dia. Lalu kemudian akhirnya dia marah-marah dan berpikir bahwa mereka membicarakan dia, padahal faktanya mereka sama sekali tidak ada membicarakan dia. Kenapa seperti itu? Dan seringkali terjadi seperti itu saudara, karena selama ini seringkali dia sudah mengisi pikirannya dengan hal-hal yang negatif, sehingga otomatis reaksinya juga negatif. Dan hidup seperti itu begitu rumitnya saudara. Demikian juga kalau sebaliknya yang kita lakukan, kalau kita isi hidup kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka secara otomatis juga firman itu yang akan menguasai kita, dan apa yang kita rencanakan, semuanya itu akan berdasar kepada firman Tuhan kalau sudah itu yang memenuhi hidup kita. Nah, itu sebabnya seperti yang dilakukan oleh Ezra, milikilah tekad untuk memahami, mendalami, menguasai, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Telitilah firman Tuhan, supaya firman itu yang memenuhi pikiran dan hati kita saudara, sehingga dengan demikian rancangan-rancangan kita juga akan secara otomatis dipengaruhi, dikuasai oleh firman itu. Maka akhirnya rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan ikut bekerja. Itulah yang terjadi kepada Ezra. Dia bertekad meneliti Taurat Tuhan dan kemudian melaksanakan segala rencana itu seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan akhirnya tangan Tuhan bekerja. Saat ini saudara, kalau saya dan saudara rindu tangan yang ajaib, tangan yang berkuasa, tangan yang dahsyat itu ikut bekerja, ikut campur tangan dalam hidup kita, ikut mengerjakan mujizat dan perkara besar di dalam kehidupan kita saudara, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah milikilah tekad untuk mendalami firman Tuhan. Milikilah tekad untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Milikilah tekad untuk memahami firman Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kita dikuasai dan dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga perjalanan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, rancangan-rancangan kita sesuai dengan firman Tuhan, dan pada akhirnya tangan Tuhan bertindak mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, salah satu tujuan dibuatnya channel ini saudara, saya membuat channel ini untuk renungan pada malam hari, yaitu channel renungan audio Alkitab, di mana di dalamnya dibuat video-video renungan untuk pengantar tidur. Lalu di pagi hari saudara juga bisa mencari channel renungan penyejuk jiwa, di mana di sana saudara akan menemukan renungan-renungan yang dibuat sebagai persiapan untuk melaksanakan segala kegiatan di sepanjang hari. Dan saya berusaha untuk membuat renungan itu seobjektif mungkin. Kedua renungan itu dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar objektif sesuai dengan firman Tuhan, dan kemudian dibuat secara sistematis supaya gampang dipahami. Karena kerinduan saya saudara, anak-anak Tuhan berjalan seturut firman Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang berjalan seturut firman Tuhan akan mengalami rancangan Tuhan. Tangan Tuhan bertindak, tangan Tuhan bekerja melakukan mujizat. Itu sebabnya silakan saudara gunakan channel renungan ini untuk menjadi renungan malam saudara, dan channel renungan penyejuk jiwa untuk menjadi renungan pagi saudara. Gunakan media ini untuk memberkati saudara. Puji Tuhan saudara, kenapa? Karena sekali lagi, ketika kita punya tekad untuk mendalami, untuk memahami firman Tuhan, di sanalah kita akan melihat bahwa kita mulai berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika kita semakin memahami kehendak Tuhan, kita juga akan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak usah jauh saudara, saya mengalami di dalam kehidupan saya
waktu awal-awal saya menikah, saudara, ada banyak hal yang saya tidak pahami dengan istri saya. Ada banyak hal yang istri saya juga belum pahami tentang saya. Sehingga kadang-kadang saya pikir begini, ternyata tidak. Kadang-kadang saya pikir begitu, ternyata tidak. Demikian juga dia. Itu sebabnya terkadang ada masalah-masalah kecil yang terjadi. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan itu, saudara. Tapi setelah sekian lama bersama, sebenarnya tidak terlalu lama waktu itu, ketika berjalan bersama, akhirnya saling memahami, akhirnya saling berkesesuaian. Dan yang luar biasa, saudara, seringkali apa yang kupikirkan, itu juga yang dia pikirkan. Dan apa yang menjadi bahasa tubuhnya, aku sudah mengerti. Kadang-kadang gerakan mata saja, respon wajah saja, aku sudah tahu. Kenapa? Karena kami hidup bersama. Secara otomatis aku belajar, sehingga aku memahami, dan semuanya sudah berkesesuaian. Demikian juga kita, saudara, di dalam Tuhan. Kalau kita belajar terus firman Tuhan, akhirnya kita berkesesuaian dengan Tuhan. Apa yang kita rencanakan itu secara otomatis sudah standarnya menurut firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita secara otomatis sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kalau kita merancangkan, bertindak, berjalan dalam kehendak Tuhan, maka secara otomatis tangannya akan bekerja untuk mengerjakan mujizat. Sehingga tidak heran bagi Ezra yang bertekad meneliti Taurat Tuhan, rancangan Tuhan jadi bagi dia. Dan tidak heran kalau ke depan saya mendengar kesaksian-kesaksian saudara yang saudara akan tuliskan di video-video di channel ini, saudara. Ketika saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saudara, mengalami tangan Tuhan bertindak dalam hidup saudara, karena saudara mulai berjalan seturut firman Tuhan, dan tangannya akan bertindak. Saya mengalami, saudara, di dalam hidup ini ada banyak yang hari ini tidak pernah kupikirkan Tuhan kerjakan bagiku. Ada banyak hari ini, saudara, yang aku alami, aku terkagum-kagum. Betapa dahsyat Allahku bertindak, betapa dahsyat Allahku bekerja. Bahkan lebih dari yang kurencanakan, Tuhan kerjakan. Kalau ada orang yang rindu mengalami rancangan Tuhan dan dia tidak alami, ada orang yang rindu mengalami rancangan Tuhan dan dia alami, tetapi saya melihat dalam hidupku, lebih dari yang ku minta pikirkan, Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan. Dan itu terjadi menurut saya hanya satu, aku berjalan. Aku belajar berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, miliki tekad untuk mendalami firman Tuhan, memahami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang konsisten, setia merenungkan firman Tuhan setiap pagi malam, renungkan firman Tuhan setiap hari. Maka saudara akan mengalami tangan Tuhan bekerja mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Dan kemudian yang kedua, selain bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, maka apalagi yang menjadi tekad Ezra, saudara? Masih ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Ezra adalah, selain dia bertekad meneliti Taurat Tuhan, dia juga bertekad untuk melakukan Taurat Tuhan. Bukan hanya belajar, berjuang untuk memahami firman Tuhan, tapi bertekad untuk menghidupi firman Tuhan itu. Gaya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, karena dia lakukan firman Tuhan itu. Itu sebabnya sekali lagi tidak heran, saudara, kalau rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam dirinya, karena dia berjalan melangkah seturut kehendak Tuhan. Dia bertindak, kelakuannya seturut firman Tuhan, sehingga akhirnya tangan Tuhan bertindak, tangan Tuhan bekerja. Saudara, terkadang waktu yang menentukan, waktu yang akhirnya menunjukkan kepada kita. Ada orang-orang yang kadang-kadang kalau kita lihat dia hidup seturut firman Tuhan, dia hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, tapi sepertinya tidak nampak Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Tetapi pengalaman yang aku alami, saudara, kalau memang benar-benar orang tersebut dia hidup seturut firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya, dia mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidupnya, aku melihat, aku menyaksikan bahwa pada akhirnya tangan Tuhan bekerja dalam hidup orang tersebut.
tangan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup orang tersebut. Sekalipun terkadang ada waktu dan ada proses yang harus dilewati, tapi pada akhirnya tangan Tuhan yang bertindak, tangan Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya saat ini saudara, mari belajar firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan itu. Lakukan firman Tuhan itu. Miliki tekad, aku mau hidup seturut firman Tuhan. Ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung saudara. Jangan tanggung-tanggung. Hiduplah ikut Tuhan dan hiduplah seturut firman-Nya, dalami firman-Nya dan hidupi firman-Nya, praktekkan firman-Nya, maka saudara akan menyaksikan tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan bertindak. Dan kalau tangannya bertindak, saudara, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Jadi yang kedua, bertekadlah untuk melakukan firman Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, masih ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi yang pertama, tekadnya meneliti Taurat Tuhan. Yang kedua, dan melakukannya. Tekad yang kedua adalah melakukan Taurat Tuhan. Dan yang ketiga saudara, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dia juga mengajarkan firman Tuhan yang sudah dia teliti, yang sudah dia hidupi, dia ajarkan kepada orang Israel. Sehingga akhirnya rombongan orang Israel itu menjalani perjalanan mereka seturut firman Tuhan. Dan akhirnya tangan Tuhan bertindak, melakukan mujizat, melakukan perkara besar. Sehingga keberhasilan yang terjadi. Jadi tekad ketiga yang dilakukan oleh Ezra ini saudara, dia ajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain, kepada orang-orang Israel. Kalau kita rindu tangan Tuhan bertindak, mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita, maka kita juga punya tanggung jawab untuk menjadikan orang-orang di sekeliling kita untuk menghidupi firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Saudara punya tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling saudara. Saudara punya tanggung jawab. Saudara bertanggung jawab mengajarkan keluarga saudara akan kebenaran firman Tuhan. Saudara bertanggung jawab mengajarkan kalau saudara misalnya punya karyawan, mereka harus diajar hidup seturut firman Tuhan. Ajarkan orang-orang di sekeliling saudara hidup menurut firman-Nya. Maka ketika kita mengajarkannya, sekali lagi tangan Tuhan bertindak dan mengerjakan mujizat. Kalau kita hidup seturut firman Tuhan, lingkungan kita hidup seturut firman Tuhan, betapa damai dan tentramnya saudara. Sekali lagi, betapa damai dan tentramnya ketika kita hidup seturut firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kita sudah belajar bahwa tangan Tuhan bertindak bagi umat-umatnya untuk mengerjakan keberhasilan. Ketika umat-umatnya tersebut punya tekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan kemudian mengajarkan Taurat Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita saudara. Bertekadlah meneliti dan memahami firman Tuhan. Bertekadlah untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Dan bertekadlah untuk mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling saudara, sehingga bersama-sama semua kita akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kalau itu terjadi, betapa damai tentramnya hidup ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, dan kemudian raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Saat ini kami bersyukur kami sudah belajar firman-Mu bahwa jika tangan-Mu bertindak, jika tangan-Mu bekerja, maka apa yang kami rencanakan itu akan terjadi. Karena rancangan kami juga sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami bertekad meneliti Taurat-Mu, firman-Mu, sehingga rancangan-rancangan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bertekad melakukan firman-Mu, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan tangan perlindungan Tuhan bekerja
di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau jalani kehidupan kami dengan mengandalkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami, dengan kami menghidupi firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara. Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka. Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan, oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu.
Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan
dalam nama Yesus. Sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan
dalam keindahan keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa.
Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa, khususnya bagi para pemimpin kami, yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.